Pertanyaan tentang Islam yang membawa aku kepada Yesus. Stay di sini di Kesaksian Luar Negeri Podcast. Aku lahir di Indonesia di keluarga Muslim. Aku tidak punya komunitas orang-orang yang mengenal Yesus. Aku anak yang dibesarkan oleh baby sister atau pengasuh, karena orang tuaku selalu sibuk bekerja. Aku jarang sekali melihat orang tuaku. Yang aku ingat, aku pergi ke sekolah balet diantar dan dijemput oleh pengasuhku. Kadang ayahku mengantar ke sekolah, tapi itu saja. Aku ingat waktu kecil, aku pernah dibully oleh salah satu pengasuhku. Dia selalu mengajak adik laki-lakiku ke toko permen atau ke taman, tapi aku tidak pernah diajak. Aku sedih sekali. Pernah suatu kali aku ingin sekali ikut, tapi pengasuhku itu menutup dan mengunci gerbang rumah karena rumah kami berpagar. Aku merasa sangat sedih karena ditinggalkan. Dan tanpa sengaja, aku bersandar pada gerbang, dan akibatnya muncul memar-memar di punggungku. Dari bersandar di pagar, lalu perlahan turun ke posisi berjongkok dekat gerbang sambil menangis. Ditambah lagi dengan keadaan saat orang tuaku tidak ada di rumah. Semua itu membuat aku merasa sangat tidak aman dan tidak diinginkan. Saat aku berusia 9 tahun, keluargaku pindah ke Amerika Serikat, tepatnya ke California. Sebagai anak kecil yang tidak lancar berbahasa Inggris, aku sulit sekali punya teman. Di kelas 4 dan 5 SD, aku hampir tidak pernah bicara sama sekali di sekolah. Aku takut diejek karena aksenku. Banyak yang sengaja tidak mau mengajakku masuk kelompok mereka karena aku tidak bisa bicara bahasa Inggris dengan lancar dan aku berasal dari negara lain. Perasaan tidak berharga ini terus terbawa. Aku jadi sangat minder, sering berpikir berlebihan dan akhirnya membuatku cemas. Aku tidak mau menyalahkan orang tuaku karena aku tahu mereka sibuk bekerja demi hidup kami. Tapi tetap saja banyak hal yang tidak pernah dijelaskan kepadaku saat aku bertanya, seperti ketika aku mempertanyakan tentang iman. Padahal aku hanya ingin tahu. Aku juga tidak punya figur mentor atau orang yang lebih tua untuk aku ajak bicara. Kalau aku menunjukkan kesedihan atau kelemahan, bukannya mendapat penghiburan, aku malah diberi komentar seperti, "Kenapa engkau harus begitu? Kenapa engkau terlalu sensitif? Kenapa terlalu emosional?" Akhirnya aku tumbuh besar dengan pola pikir bahwa aku harus membuktikan diri dulu supaya bisa diterima atau dicintai. Aku merasa harus menjadi seseorang tertentu, baru bisa didengar atau dicintai. Seperti itulah kehidupanku sebelum aku bertemu Yesus. Sebelum aku bertemu Yesus, aku punya banyak pertanyaan tentang agama Islam. Dari dulu aku ingin sekali mengenal Tuhan, dan ini membuatku banyak bertanya karena ingin mengerti. Misalnya, kenapa untuk berdoa harus melakukan gerakan tangan tertentu? Kenapa doa hanya boleh dalam bahasa Arab, tidak boleh bahasa asli? Kenapa untuk berdoa wanita muslim harus menutup tubuh dari kepala sampai kaki, hanya menyisakan wajah saja? Kenapa aku tidak boleh berdoa kalau sedang menstruasi? Itu membuatku sedih karena rasanya seperti diputuskan hubungan dengan Tuhan hanya karena hal itu. Kenapa di tempat ibadah seperti masjid, laki-laki selalu di depan dan perempuan serta anak-anak di belakang? Kenapa keluarga tidak boleh duduk bersama mendengar khotbah? Kenapa kesaksian satu laki-laki dianggap setara dengan kesaksian dua perempuan? Misalnya jika ada kejadian seperti seorang laki-laki menyaksikan pembunuhan, maka kesaksiannya dihitung sebagai satu orang. Tetapi kalau perempuan yang melihat pembunuhan itu, harus ada dua perempuan, karena satu perempuan saja tidak dihitung sebagai satu kesaksian penuh. Dan yang paling membuatku sulit mengerti, kenapa laki-laki muslim boleh punya banyak istri dan kenapa Nabi Islam menikahi anak berusia 6 tahun? Aku berusia 6 tahun ketika mulai mempertanyakan hal-hal tentang agama Islam ini. Tapi setiap kali bertanya, selalu disambut dengan sikap defensif atau marah.
Lama-lama aku merasa harus berhenti bertanya karena takut membuat orang lain tidak nyaman. Ditambah lagi dengan pengalaman sering diabaikan dan ditolak, baik di rumah maupun di sekolah. Semua itu benar-benar mempengaruhi rasa percaya diriku. Aku tidak menyalahkan lingkungan, malah menyalahkan diriku sendiri dengan berkata, "Kenapa aku seperti ini? Kenapa aku harus banyak bertanya? Kenapa aku tidak bisa menerima saya semuanya apa adanya?" Aku pernah 3 kali mengalami perjumpaan dengan Yesus, tapi waktu itu aku tidak tahu kalau itu Yesus. Pertama kali saat aku berusia 6 tahun. Saat itulah pertanyaan-pertanyaanku mulai muncul. Aku merasa selalu ada sesuatu yang menarikku, membuat pikiranku berjalan, membuatku mulai bertanya dan mencari. Tapi saat engkau berusia 6 tahun, engkau tidak tahu apa yang sedang engkau pikirkan dan rasakan, apalagi tentang dunia rohani. Itu terjadi di Indonesia. Lalu ketika kami sudah tinggal di Amerika, pada usia 13 tahun, aku mengalami hal yang sama, pertemuan dengan Yesus. Saat itu aku sadar bahwa ini bukanlah kejadian yang terjadi sekali saja. Rasanya sangat familiar, tarikan yang sama, pribadi yang sama. Itu jadi konfirmasi bahwa aku tidak gila, tidak sedang bermimpi waktu kecil, dan bukan anak yang aneh yang merasa atau mendengar hal-hal yang aneh. Di SMP, aku mulai punya beberapa teman. Salah satu dari mereka mengajakku ikut persekutuan remaja. Aku mau ikut karena aku pikir, oh, mungkin aku bisa melihat seperti apa agama lain itu. Perjumpaan dengan Yesus yang ketiga adalah saat aku berusia 19 tahun. Sebelumnya, aku sudah sedikit tahu tentang Yesus, tapi aku belum menerimanya sepenuhnya. Begitu aku menerima Yesus, perasaan perjumpaan dengan Yesus itu seperti menjadi 3 kali lipat lebih kuat. Saat itulah aku benar-benar mendapat kepastian bahwa memang Yesuslah yang berbicara kepadaku. Waktu aku berusia 6 tahun, lalu 13 tahun, dan saat 19 tahun. Saat aku menyatukan semua itu, luar biasa, dan aku tahu itu pasti Tuhan. Sekarang aku menyadari bahwa Tuhan selalu ada di sepanjang hidupku, dan yang perlu aku lakukan hanyalah terus bertanya, terus mencari, dan akhirnya aku benar-benar menemukannya. Tentu saja ada banyak pergumulan batin. Sebagai orang yang menerima Yesus di keluarga Muslim, aku harus menyimpannya sebagai rahasia. Tidak mungkin aku bilang begitu saja, "Hei, aku sudah terima Yesus." Jadi semua proses mencari Yesus itu aku lakukan diam-diam. Pergi ke gereja secara sembunyi-sembunyi, membaca Alkitab juga sembunyi-sembunyi. Aku bahkan tidak ingat persis bagaimana akhirnya aku memberitahu keluargaku. Yang aku ingat, aku mulai banyak bertanya lagi setelah menerima Yesus. Walaupun mereka tidak tahu tentang itu, aku bertanya kepada keluargaku, siapakah Yesus itu? Kenapa Yesus disebut anak Tuhan? Kenapa Yesus disebut juru selamat manusia? Dan aku juga kembali bertanya tentang hal-hal di agama Islam, seperti pertanyaan-pertanyaan yang sudah pernah aku sebutkan sebelumnya. Setiap kali aku bertanya, mereka menjawabnya dengan memberikan artikel atau terjemahan Al-Quran yang tidak benar-benar menjawab pertanyaanku. Lebih banyak berupa perintah seperti aku harus melakukan apa yang Nabi Islam katakan tanpa alasan yang jelas. Lalu mulai muncul ancaman. Kalau aku pindah agama, orang tuaku akan masuk neraka. Kalau seorang anak berpindah agama, menurut ajaran Islam, orang tuanya boleh membunuh anak itu atau mengusirnya. Pilihan ada di orang tua. Tentu saja mereka tidak akan membunuhku karena kami tinggal di Amerika. Kalau mereka melakukan itu, mereka bisa masuk penjara. Tapi tetap saja di budaya Islam seperti di Indonesia, meskipun tidak sekeras di Timur Tengah, anak yang pindah agama akan dianggap najis dan harus keluar dari rumah. Aku ingat pernah tinggal di rumah teman selama beberapa minggu. Lalu keluargaku menghubungi dan berkata, "Engkau boleh pulang kalau engkau tidak membaca Alkitab atau menunjukkan imanmu secara terbuka di rumah ini." Tentu saja aku menghormati itu, walaupun aku masih remaja waktu itu. Tapi sudah dianggap seperti orang dewasa di sini. Aku tidak punya banyak uang. Waktu itu aku bekerja di Forever 21.
Bagaimana aku bisa hidup dengan keadaan seperti itu? Mungkin orang lain bisa, tapi aku tidak bisa. Jadi solusiku adalah, kalau aku sedang tinggal di rumah keluargaku, aku tidak melakukan hal-hal seperti yang mereka katakan. Jadi, aku lebih sering keluar, pergi ke rumah teman atau ke rumah pacarku untuk membaca Alkitab, belajar tentang Yesus, dan berharap bisa ke gereja saat menginap di sana. Mereka adalah keluarga Kristen, jadi aku merasa aman dan bebas untuk melakukannya. Tapi kemudian aku belajar selama bertahun-tahun satu hal hanya karena seseorang Kristen. Bukan berarti mereka hidup seperti yang Yesus panggil semua orang Kristen untuk hidup. Dan itu cukup sulit bagiku, karena aku malah dihakimi dan dikritik. Itu membuatku bingung, karena aku punya ekspektasi bahwa setelah menerima Yesus, aku akan langsung memiliki komunitas orang-orang percaya yang menguatkan, mengajar, membimbing, dan memberikan kasih yang tulus. Ternyata tidak seperti itu, dan aku seharusnya tidak berharap terlalu banyak. Kebingungan ini membuatku merasa bahwa menjadi Kristen sama saja dengan menjadi Muslim. Aku mulai mempertanyakan kembali seluruh pertobatanku. Sekarang, ketika aku mengingatnya, aku sadar musuh menggunakan segala cara untuk menjatuhkanku. Aku ingat suatu malam, aku sedang berbaring di tempat tidur. Aku berbagi kamar dengan bibiku yang sepupuku di apartemen kecil. Ranja mengambil hampir 80% dari ruangan. Mereka semua sudah tidur, tapi aku masih terjaga, merasa begitu gelisah dan tertekan. Rasanya seperti kegelapan menekan. Aku berpikir, Tuhan, mengapa aku di sini? Engkau membawa aku keluar dari Islam. Aku melewati semua kesulitan dengan keluargaku, hampir kehilangan mereka. Untuk apa? Untuk ini? Aku tidak merasa bebas. Aku masih dihakimi, masih dikritik, masih tidak dicintai. Dan aku bahkan belum benar-benar mengenal Engkau. Gereja mengajar bahwa ketika engkau menerima Tuhan, engkau akan berjalan dalam Roh-Nya, dan itu akan terlihat dalam hidupmu. Tapi aku tidak melihat itu. Aku sadar aku menaruh imanku pada manusia, dan itu jelas tidak boleh kita lakukan. Itu menjadi batu sandungan besar bagiku. Aku bahkan sempat ingin meninggalkan kekristenan dan merasa Yesus tidak real. Dan saat aku berbaring itu, aku berdoa sambil menangis. Tuhan, tunjukkanlah sesuatu padaku. Aku tahu Engkau real, Yesus, tapi aku merasa tidak mengenal Engkau. Aku ingin tahu, apakah Engkau benar-benar melakukan apa yang Engkau katakan? Menyelamatkan manusia supaya kami bisa hidup bersamamu di surga selamanya. Kalau hidup sebagai Kristen tidak lebih baik aku kembali ke apa yang aku kenal. Setidaknya aku punya keluargaku, tidak ada yang marah, dan hidup akan terasa nyaman lagi. Tapi saat aku berdoa seperti itu, aku merasa ada yang salah. Dengan hati yang benar-benar putus asa, aku berdoa, Tuhan, tunjukkan sesuatu. Engkau tahu hatiku, Engkau tahu aku ingin mengenalmu. Waktu itu aku berbaring telentang, menatap langit-langit, lalu memejamkan mata sebentar. Ketika aku memutar tubuh ke kiri dan membuka mata lagi, Tuhan menunjukkan dirinya. Aku merasa Tuhan ingin aku melihat ini supaya aku kembali menaruh kepercayaanku padanya. Aku belum pernah melihat cahaya secerah itu. Biru, terang sekali, bergerak sangat cepat melintasi ruangan. Di kamarku ada lemari dengan pintu geser. Cahaya itu muncul dari satu sisi dan melintas ke sisi lain dengan sangat cepat, sangat besar dan sangat terang. Itu membuatku takut, tapi itu adalah rasa takut yang baik yang membuatku sadar. Tuhan seperti menunjukkan, engkau ingin melihat sesuatu, aku sudah menunjukkannya. Aku begitu takut sampai menutupi kepalaku dengan selimut. Tapi di hatiku, aku tahu, itu Tuhan. Tuhan menunjukkan sesuatu padaku. Aku berkata, oke Tuhan, engkau memang real. Karena hal itu terjadi tepat setelah aku selesai berdoa. Itu adalah pengalaman paling visual yang pernah aku alami. Sebelumnya,
aku hanya merasakan hadiratnya, tapi kali ini aku benar-benar melihat. Setelah itu, aku mulai rutin pergi ke gereja meski sendirian. Aku mendengarkan khotbah baik secara langsung maupun online, dan aku membaca banyak buku rohani, buku Kristen dan renungan. Perlahan-lahan semua pencarian itu menyingkapkan kepadaku bahwa Tuhan adalah kasih. Ini sangat berbeda dengan aulanya Islam, di mana aku selalu merasa tidak pernah cukup. Apapun yang aku lakukan, aku tetap tidak akan pernah masuk surga. Tapi Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh kasih dengan mati di kayu salib untuk dosa kita. Tuhan benar-benar mengampuni dosa kita jika kita bertobat dan berubah. Dalam Islam, dosa-dosa itu tetap dicatat dan dihitung, seolah ada timbangan yang menentukan apakah engkau akan selamat, tergantung amal baik atau buruk. Karena kita manusia yang penuh dosa dan tidak sempurna, timbangan itu akan selalu condong ke neraka. Itu membuatku selalu merasa apapun yang aku lakukan, aku tidak akan pernah masuk surga. Satu hal yang membuatku sangat bersukacita adalah mengetahui bahwa Tuhan memanggilku sebagai putrinya, sebagai yang dikasihinya, tidak hanya untuk laki-laki, tapi juga perempuan. Dan aku juga merasa bahwa Yesus adalah mempelai laki-laki dan gereja adalah mempelai perempuannya. Itu menunjukkan betapa berharganya kita di matanya, betapa besar kasihnya, baik kepada laki-laki maupun perempuan. Hal lain yang membuatku sukacita adalah aku bisa berdoa di mana saja, kapan saja, tanpa syarat. Bahkan jika aku sedang menstruasi atau belum mandi, Dia tetap mendengarkanku tanpa perlu gerakan tangan tertentu atau syarat-syarat yang rumit. Cukup bicara langsung kepadanya. Sepanjang perjalanan ini ada banyak hal yang aku sebut sebagai pewahyuan pribadi dan sampai sekarang masih sama. Setiap kali aku berdoa, damai sejahtera dari Roh Kudus menyelimutiku. Sejak kecil, aku punya banyak kecemasan, apalagi setelah semua yang terjadi. Tapi setiap kali aku berdoa, perasaan berat itu hilang. Tuhan juga mengirim beberapa orang untuk mengingatkanku bahwa ada orang-orang yang benar-benar hidup baginya. Misalnya, ada temanku dari SMA, namanya April. Kami jarang berkomunikasi, tapi orang tuanya, wow, mereka benar-benar hidup berjalan dengan Roh Tuhan. Mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang aku miliki. Aku ingat, aku bertanya kepada ayahnya tentang Islam, pertanyaan-pertanyaan yang kusebutkan sebelumnya. Juga tentang mengapa harus sholat pada waktu tertentu dan mengapa ada bunyi gong atau azan seperti di Indonesia. Ayah temanku itu membawaku ke kitab Daniel dan menunjukkan bahwa ajaran Islam seperti itu bukan hal baru. Itu hanyalah bentuk lain dari penyembahan berhala. Dia menceritakan tentang Raja Nebukadnezar yang membuat patung emas dirinya sendiri dan memaksa orang-orang menyembahnya. Bunyi gong atau tanda itu seperti panggilan untuk menyembah berhala tersebut. Dia mendengarkanku dengan sabar dan ibunya bercerita tentang perjalanan pernikahan mereka dan bagaimana Yesus mengubah suaminya. Ada juga keluarga lain yang Tuhan pakai untuk mengajariku hal yang sangat penting. Bahwa menjadi Kristen tidak berarti semua orang hidup bagi Kristus dengan cara seperti yang Kristus nyatakan. Tuhan memakai keluarga itu untuk menunjukkan kepadaku bahwa menaruh iman pada manusia adalah kesalahan. Keluarga itu punya 5 anak laki-laki. Anak sulung mereka waktu itu tidak percaya pada Yesus. Dia menolak Yesus karena melihat bagaimana ayah dan ibunya hidup satu kaki di dunia, satu kaki di gereja Kristen yang suam-suam kuku. Bertahun-tahun hidup seperti itu membuat anaknya bingung karena tidak melihat Roh Tuhan dalam kehidupan orang tuanya. Akhirnya dia memilih untuk tidak percaya Yesus. Anak-anak mereka yang lain percaya kepada Yesus karena pada saat mereka besar, keluarganya sudah banyak berubah. Tapi anak sulung itu sudah terlanjur tidak melihat teladan. Dari situ aku belajar, jangan pernah menaruh imanmu pada manusia. Tuhan berkata, jangan jatuh ke dalam jebakan itu. Jangan menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Waspadalah, kalau mereka tidak hidup seperti itu, jangan biarkan hal itu membuatmu goyah atau tertipu. Temanku bahkan menggambarkan
seperti seseorang yang punya satu kaki di dunia dan satu kaki lagi di gereja, selalu ditarik ke dua arah. Semua pertemuan dan pengalaman itu akhirnya membuatku memutuskan untuk dibaptis. Yesus sudah menyelamatkanku dari banyak hal. Yesus mengejarku dengan kasih-Nya. Bahkan ketika aku mencari hal-hal yang salah, orang-orang yang salah, dan tempat yang salah, Yesus selalu ada untuk menyelamatkanku. Bahkan ketika aku belum mengenalnya, Yesus sudah mengasihiku sebelum aku tahu siapa Dia. Itu membuat mataku berkaca-kaca, membayangkan betapa besar kasih-Nya kepadaku. Aku ini begitu berharga di mata Yesus. Karena itu, aku memilih untuk dibaptis sebagai tanda menyatakan imanku kepada Yesus. Awalnya, aku berencana dibaptis bersama temanku. Tapi pagi itu, temanku berkata, "Aku belum siap." Aku mulai merasa takut. Berpikir, mungkin aku juga belum siap. Tapi dia berkata, "Ini hanya aku. Kalau engkau mau, pergilah. Aku akan mendukungmu." Kata-katanya memberiku dorongan. Saat aku masuk ke dalam air lalu keluar, aku merasakan seperti gelombang Roh Tuhan menyelimutiku. Momen itu mentransformasi hidupku. Untuk pertama kalinya, aku merasa punya tujuan hidup. Aku tahu mengapa aku ada di dunia ini. Aku tidak lagi merasa putus asa dan aku ingin hidup. Sejak hari baptisanku sampai sekarang, imanku bertumbuh dan makin kuat. Aku semakin mengerti dunia ini dan mengerti mengapa Yesus ingin kita hidup terpisah dari cara dunia. Aku belajar bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dunia ini telah diserahkan kepada setan. Aku memahami arti firman Yesus yang menyatakan bahwa jalan menuju surga itu sempit. Jalan itu lebih sulit daripada mengikuti cara dunia. Sebagai perempuan muslim yang tumbuh di komunitas Islam, Tuhan menunjukkan bahwa Dia harus menjadi yang pertama di atas segalanya. Di atas keluarga, orang tua, pasangan, anak, bahkan sahabat. Dalam Lukas 12 ayat 51 sampai 53, Yesus berkata, "Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya." Ayat firman Tuhan lainnya yang berbicara seperti itu ada di Lukas 14 ayat 26 sampai 27. Yesus berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Ini adalah kebenaran yang sangat sulit, dan aku merasa ini seperti kisah hidupku. Aku harus menempatkan Tuhan di atas semua orang dalam hidupku supaya aku bisa menemukannya dan mengikutinya. Dia tidak mau kita menaruh orang lain sebagai berhala di atasnya. Itu sebabnya dia berkata seperti itu. Dia bukan sedang menyuruh engkau membenci orang seperti dunia membenci, tetapi dia tidak mau engkau menaruh orang lain sebagai berhala di atasnya. Dia harus menjadi yang pertama, supaya engkau bisa mengerti jalan-jalannya. Kalau aku menempatkan keluargaku di urutan pertama, aku tidak akan pernah mengenal Yesus. Aku tidak akan pernah menerima Yesus. Karena aku akan terus berpegang pada apa yang keluargaku percayai tanpa bertanya-tanya dan hanya menerimanya begitu saja sebagai jalan hidupku. Satu bagian Alkitab yang sangat menolongku saat aku berjuang melawan kecemasan, dan jika engkau seperti aku yang dibesarkan di dalam komunitas Islam, di mana semua orang di sekitarmu yang percaya pada ajaran agama itu, sementara engkau justru mempertanyakannya, ayat firman Tuhan itu adalah Mazmur 62 ayat 5-8. "Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, dan aku tidak akan goyah."
Pada Tuhan ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Tuhan. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Tuhan ialah tempat perlindungan kita. Ayat yang lain adalah Matius 6 ayat 33-34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Membaca janji-janji Tuhan seperti ini berulang-ulang membuat jiwaku tenang. Aku ingin engkau melihat kembali ayat-ayat ini, karena ayat-ayat ini akan memberi damai dan keyakinan untuk percaya kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6-7 berkata, janganlah hendaknya engkau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Segala hal yang Tuhan bawa untuk aku lewati, Dia selalu menunjukkan dirinya, selalu mengangkatku keluar, selalu menyelamatkanku. Firman-Nya benar. Aku ingin engkau benar-benar menyimpannya di hati. Amsal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ini mengajarkan bahwa kita sebagai manusia punya keterbatasan dalam memahami segala sesuatu. Kita hanya melihat apa yang ada di depan mata jasmani, tapi Tuhan melihat segalanya. Karena itu, kita harus mengingat segala hal yang Dia telah lakukan untuk kita. Saat aku sedang melewati semua itu, aku tidak mengerti apapun. Tapi sekarang, ketika aku melihat kembali ke belakang, ke masa laluku, aku mengerti mengapa semua terjadi seperti itu. Itulah sebabnya kita harus tetap percaya kepada Tuhan, bahkan saat kita tidak mengerti. Aku sangat bersyukur untuk perjalanan yang membawaku sampai di sini. Kalau bukan karena semuanya itu, aku tidak akan ada di sini sekarang. Aku tidak akan mengalami kebebasan dalam pikiran, jiwa, dan hatiku. Aku akan tetap terpenjara dalam kecemasan, rasa tidak berharga, dan ketidakamanan. Aku tidak akan pernah sembuh dari semua itu. Sekarang, ketika aku duduk di sini bersamamu, aku merasa bebas, bebas sekali. Sampai aku ingin membagikan segalanya kepadamu, kesaksianku, tanpa rasa malu dan tanpa menangis. Itulah tandanya aku sudah dipulihkan. Aku merasa ini waktunya aku membagikan kisahku kepada dunia. Khususnya, aku berharap kesaksianku sampai kepada perempuan Muslim. Seperti aku dulu yang bertanya-tanya, mencari, dan punya banyak pertanyaan. Aku ingin engkau tahu, engkau tidak sendirian, engkau tidak gila, engkau tidak sedang membuat masalah. Perasaan itu adalah tarikan Tuhan. Yesus sedang memanggilmu untuk datang kepadanya. Dengarkan panggilan itu. Kalau engkau tidak merasa aman untuk berbicara dengan orang-orang di komunitasmu, engkau bisa bicara denganku. Engkau bisa mengirim email atau pesan kepadaku. Aku ada untukmu. Aku peduli padamu. Aku mengasihimu. Aku ingin engkau tahu bahwa engkau punya seorang sahabat, saudara di dalam diriku. Aku ingin menutup video ini dengan doa untukmu yang sedang mendengar dan membutuhkan kesembuhan serta keyakinan. Tuhan yang baik, aku berdoa bagi siapapun yang sedang menonton ini dan sedang mencari Engkau. Tolong mereka dalam ketakutan mereka. Berikan mereka keyakinan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka, seperti Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Kirimkan orang-orang yang mengasihimu, yang punya hati dan kerinduan untuk mengikutimu, sehingga mereka tidak akan salah jalan. Lindungi mereka, naungi mereka di bawah sayapmu, supaya mereka sungguh-sungguh menemukan siapa Engkau. Aku berdoa dalam nama Yesus. Amin. Aku berharap engkau mendapat damai dari kesaksianku ini dan keyakinan untuk terus berjalan dalam perjalanan imanmu.
Puji Tuhan, sampai bertemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin.